Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Baik jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau agungkan Dia. Bersama-sama kita mau katakan, "Ku pujimu Tuhan." Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah dari Engkau. Ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah pada hari ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan juga kiranya ya Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini, firman-Mu juga boleh menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk duduk. Mari jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri kita, mari bersama-sama kita mau katakan, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus, Tuhanku, di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart.
Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kiranya Tuhan kami boleh memberikan hati kami, pikiran kami semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema pada hari ini adalah berbahagialah yang suci hati. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 8. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menyimaknya melalui Alkitab masing-masing. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam dan memeliharanya di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita berbicara mengenai suci hati, tentu kita bertanya-tanya, apa maksudnya? Apakah orang yang suci hati itu adalah orang yang suci? Nah, apa yang kita pahami mengenai orang suci gitu ya? Apakah orang suci itu ditujukan kepada seseorang yang menjadi pemimpin gereja? Misalnya seperti pendeta, paus, romo, penginjil, dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang lain mengenai suci itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal itu belum tentu menjadi sebuah jaminan bagi seseorang yang digolongkan sebagai orang suci. Nah, di dalam KBBI, kata suci ini diartikan bersih, bebas dari dosa, bebas dari cela, bebas dari noda, keramat, dan murni. Jadi apabila suci ini dikaitkan dengan hati manusia, maka artinya orang suci adalah orang yang tidak terpengaruh apapun yang ada di dunia ini. Jadi dia hanya terpengaruh oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagian Injil Matius ini berbicara mengenai khotbah di bukit. Khususnya ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Nah, bagian yang telah kita baca ini, yakni pasal 5 ayat 8, itu mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya ini artinya orang yang hidupnya itu terfokus kepada Tuhan. Dia menjalani hidupnya itu betul-betul sangat menjaga dirinya.
di mana orang ini menjauhi hidupnya dari hal-hal yang negatif, menjauhi hidupnya dari hal-hal kejahatan dan larangan Allah. Dengan kata lain, orang yang suci hati ini hidupnya hanya atas dasar tuntunan Tuhan. Jadi hanya di dalam hidup dan hati yang suci, seseorang itu bisa merasakan dan melihat Allah. Nah, apabila hati dan pikiran kita itu tinggal di dalam dunia ini, maka kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena hidup kita akan terikat dengan dunia ini. Misalnya saja, seperti orang-orang yang kecanduan meminum minuman yang beralkohol, ya. Mungkin awalnya dia tidak mengenal apa itu minuman beralkohol. Tetapi dia coba-coba minum gitu ya. Rasanya enak. Terus dia ngefly ya. Happy. Ada perasaan happy walaupun sempoyongan ya. Akhirnya karena itu adalah hal yang menyenangkan hatinya, maka dia berujung pada minum lagi dan minum lagi. Sehingga dia menjadi orang yang kecanduan minuman beralkohol. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitulah dunia menarik hati kita untuk menjauhi Tuhan. Atau hidup jauh dari Tuhan. Banyak sekali hal yang menarik dari dunia ini. Dan tarikannya itu sangat kuat. Sehingga apabila kita tidak mawas diri, kita bisa jatuh ke dalamnya. Dan terikat dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang dunia tawarkan kepada kita, itu begitu banyak. Tetapi pilihannya itu ada pada kita. Di mana kita dapat memilih mau ikut dunia atau mau ikut Tuhan. Jika kita memilih ikut dunia, maka bersiap-siaplah. Hidup kita jauh dari Tuhan. Tetapi apabila kita memilih untuk ikut Tuhan, maka sesuai dengan firman-Nya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya, sulit gak sih menjaga kesucian hati? Normalnya ya, kita sebagai manusia tentu akan menjawab sulit menjaga kesucian hati. Kenapa? Karena kita manusia biasa yang hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun sulit, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Contoh sederhananya, berbohong. Ketika kita mau berbohong, tentu sudah ada rencana di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi apabila kita hendak berbohong, lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak berbohong, pilihannya kita mau dengar dan taat atau enggak. Karena umumnya orang yang mau berbohong itu tentu sudah ada banyak pertimbangan di dalam hati dan pikirannya. Dan tidak mungkin Roh Kudus itu tidak mengingatkan kita. Nah, jika kita berbohong sekali, 2 kali, gak ketahuan gitu ya. Akhirnya kita mulai menikmati hidup kita di dalam kebohongan itu.
maka hati-hatilah. Saya sarankan untuk segera bertobat. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Sebab dosa berbohong itu akan terus berbuah. Dari yang kita bohongnya cuma kecil gitu ya. Lama-lama kita bisa bohong sampai hal yang besar. Nah, jika kita hidup berbohong, apakah itu cerminan yang baik dari hati kita? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, jadi menjaga kesucian hati adalah tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Coba kita lihat hidup kita saat ini. Apakah hidup kita dekat kepada Tuhan atau jauh dari Tuhan? Nah, di dalam surat Yakobus pasal 4 ada tertulis bahwa barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah, bagaimana mungkin kita akan melihat Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika hidup kita saat ini jauh dari Tuhan, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, sehingga kita beroleh hati yang suci. Dan kita akan melihat Allah di dalam kehidupan kita. Sebab untuk memiliki hati yang suci itu bukan sekedar ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu perintah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya ya. Tidak mungkin kita beroleh hati yang suci kalau kita juga tidak berusaha untuk menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, perlu adanya usaha dari diri kita untuk memperolehnya. Lalu bagaimana caranya? Simple jawabannya. Taat sama Tuhan. Taat sama firman-Nya. Karena tidak ada perintah yang buruk yang diberikan melalui firman-Nya. Firman-Nya inilah yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang menjadi pedoman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Apabila hidup kita telah menyimpang, maka kembalilah kepada Tuhan. Karena melalui firman-Nya inilah yang menjadi penuntun untuk menjalani hari-hari kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita belajar dan diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya ya, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus melatih diri kita untuk hidup memiliki hati yang suci. Sehingga apa? Sehingga kita dapat melihat Allah di dalam kehidupan kita. Pilihannya ada pada kita. Jika kita tidak mau melihat Allah, maka hiduplah menjauh dari Tuhan. Tetapi jika kita mau melihat Allah,
maka hiduplah mendekat kepada Tuhan dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan yang dunia ini tawarkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Dan sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ini itu dituntun oleh Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sadari. Ya Tuhan, kiranya berikan kami pengampunan-Mu dan ajarlah kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk hidup bergaul dengan Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang semakin sulit ini, kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun kami berada. Kami dapat memiliki hati yang suci, yang mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang adalah pembela kami, penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dapat menjadi ingat-ingatan, penolong bagi setiap kita. Dan kiranya hidup kita tetap terus dipimpin oleh Tuhan di jalan yang benar melalui firman yang kita dengar dan kita refleksikan ke dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita juga mau menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bidang kesaksian pelayanan. Kiranya setiap orang yang Tuhan izinkan untuk terlibat di dalam bidang ini, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bidang kesaksian pelayanan. Kiranya ya Tuhan, setiap orang yang Engkau izinkan untuk terlibat di dalam bidang kesaksian pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupnya juga boleh dipakai semakin luar biasa oleh Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya hidup mereka boleh tetap taat kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bidang kesaksian pelayanan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa
untuk seluruh STT, dosen-dosen, dan mahasiswa. Kiranya semakin banyak STT yang boleh menjadi tempat pembentukan yang baik bagi orang-orang yang memiliki panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh STT dan juga dosen-dosennya, termasuk juga mahasiswanya. Kiranya ya Tuhan, semakin banyak STT yang boleh menjadi tempat pembentukan yang baik bagi orang-orang yang memiliki panggilan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para dosen yang mengajar. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, sehingga di dalam pelayanannya sebagai dosen, setiap mahasiswa yang diajar tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga kiranya setiap mahasiswa juga boleh mengalami pengenalan akan Tuhan melalui setiap pembelajaran yang diberikan. Dan juga untuk para mahasiswa, kiranya ya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, juga kekuatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kiranya di dalam memimpin bangsa ini, pemerintah Indonesia yakni Pak Jokowi dan segenap jajarannya diberikan hikmat di dalam mengatur dan mengambil keputusan untuk kebaikan bangsa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, yakni Pak Jokowi. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat di dalam Pak Jokowi dan segenap jajarannya mengatur dan mengambil keputusan untuk kebaikan bangsa ini. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab kenegaraan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.